Apa yang terlintas di benak Anda ketika Anda mendengar kata punk? Umumnya stigma negatif yang akan terbesit di pikiran Anda. Namun, apakah kita tahu alasan di balik itu semua? Tim mengupas kisah akan pergi ke kota Majalengka, kota di mana populasi anak jalanan masih sangat banyak. Seperti apa perjalanannya? Ikuti terus mengupas kisah. Perhatian, para penumpang pesawat udara Garuda Indonesia dipersilakan naik ke pesawat udara melalui pintu. Saat ini saya dan tim mengupas kisah sudah tiba di kota Majalengka. Seperti apa kisah menarik di kota ini? Terus saksikan mengupas kisah. Tiba di kota Majalengka, tim mengupas kisah menuju Kecamatan Kadipaten. Menurut warga di Kadipaten terdapat banyak anak jalanan yang singgah di sana. Ya tergantung sih. Kalau dia memaksakan ya kita terganggu. Kalau tidak dia bikin owner ya kita ya baik-baik saja gitu. Yang nggak ganggu sih nggak ganggu, cuma kan kalau ada hiburan pasti ganggu gitu kan, ngadangin mobil di tengah-tengah jalan kan. Dia kan supir. Saya kan supir, supir truk, Iya. supir truk saya. Yang ganggu sih nggak ganggu, cuma ngadeng jalan aja kalau pasti ada hiburan. Menurut saya pribadi itu sangat meresahkan karena pengalaman yang pernah saya lihat langsung di lapangan itu anak-anak jalanan sering melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak seharusnya mereka lakukan di masyarakat. Sebagai contoh, ketika mereka ada di jalanan itu kadang-kadang mereka memberhentikan mobil secara seenaknya, kemudian mereka ikut ke mobil tersebut, apalagi kondisinya bak terbuka, itu bisa mencelakakan diri mereka sendiri dan juga bisa mencelakakan orang lain. Lantas, apa yang membuat mereka melakukan tindakan seperti ini? Apakah kurangnya pengawasan dari orang tuakah? Atau bahkan pemerintah? Kami mewawancarai beberapa anak pang yang singgah di Kadipaten. Saat ini saya sudah bersama 4 anak jalanan. Mereka dari berbagai daerah, namun mereka singgah di kota Majalengka. Coba kita tanya satu persatu. Ini dari mana asalnya? Indramayu. Ini Bandung. Ini Ciamis. Ciamis ya. Kalian kesini naik apa? Ikut mobil. Kalau bahasanya apa itu? Estafet. Berapa hari nih nggak pulang ke rumah? 3 bulan. Ini masih sekolah 3 bulan. Ini baru 4 hari. Kalian masih sekolah kira-kira kelas berapa? Ya, kelas 9. Kelas 9 berarti kelas 3 SMP ya. Yang ini 6 SD. kelas 6 SD. Yang ini 9 kelas 3 SMP ya. Yang ini 2 SMP. Kalian kenapa sekarang putus sekolah? Biaya. Kurang biaya. Yang ini sama kurang biaya. Ayah nggak ada. Ayah? Ayah nggak ada. Ayah kemana? Udah meninggal. Mamahnya masih ada. Oh.
Ini ayahnya masih ada. Enggak. Kalian pernah direhab nggak, ditangkap sama polisi, dirazia Ya campur campur bebek. sama Satpol PP? Yang ini pernah. Oke. Siap. Itu dibotakin nggak? Ya. Dibotakin. Di sini kalian mau estafet lagi apa mau bermalam dulu di Majalengka? Tapi dari Paten. Mau estafet ke Kadipaten? Mau ngapain di Kadipaten? Ngamen. Itu biasanya satu hari dapat berapa? Dan tergantung kami. Tergantung ngamen. Tapi kadang-kadang dapat berapa biasanya? Kadang 30, kadang 35. Kadang 30, kadang 35. Itu cukup ya buat kalian makan? Ya. Makasih banyak. Ya, Ayo tos sama-sama. dulu dong. Oke, tos dulu. Tos dulu. Tos dulu. Tos dulu. Dadah. Yo, dadah. Menurut info yang kami dapat, di Majalengka terdapat sanggar atau paguyuban yang menampung anak-anak jalanan. Saya dan tim mengupas kisah menuju paguyuban tersebut. Permisi. Bade apa baru? Ayo kabarin aku. Wawancara. Paguyuban ini bernama Sanggar Kirik Nguyuh. Pendirinya sendiri adalah Pak Baron. Mengajarkan berbagai macam seni rupa seperti mengukir, seni musik karinding, seni musik modern, dan masih banyak yang lainnya. Bertempat di Desa Girimukti, Majalengka, sanggar ini menampung anak jalanan yang putus sekolah, terlantar, dan tidak memiliki orang tua. Pemirsa mengupas kisah, saat ini saya sudah bersama founder serta pemilik Sanggar Kirik Nguyuh. Motivasi mendirikan sanggar ini untuk anak-anak jalanan nih apa? Motivasinya justru saya ingin lebih bisa berguna untuk diri saya baik diri juga untuk masyarakat sekitar saya bahwa ibarat kata kesuksesan buat saya adalah ketika saya bisa bersama orang dan itu akan menjadi kepuasan sendiri buat saya. Oke, Mang Baron, satu lagi nih pesan untuk Anjal, anak jalanan. Pesan buat teman-teman di jalan lebih ke sadari potensi yang ada di diri kalian dan jadikan mimpi kalian itu sebagai harus nyata gitu, kayak gitu sih sebenarnya. Iya. Dan kita di sini mau bersama kalian untuk mewujudkan itu semua. Kayak gitu. Nah gitu aja Mang Baron, makasih nih atas waktunya ya. Terima kasih. Tidak sampai di sini, penelusuran tim mengupas kisah berlanjut ke Polres Majalengka. Kami menemui Bapak Hadi Solehudin selaku Satuan Pembinaan Masyarakat. Ya baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama Bapak Hadi Solehudin sebagai bawahan dari Kasat Timas sebagai fungsi pengemban. Adapun tugas-tugasnya apabila untuk menangani masalah kenakalan remaja, salah satunya anak gelandangan yang dimana sekarang masih marak. Salah satunya sering nongkrong dan ngamen di tempat yang salah satunya di lampu merah, yaitu di paling banyak di Kadipaten dan Jatiwangi. Itu apa antisipasinya? Berikan penyuluhan. Habis penyuluhan biar tidak terjadinya kenakalan remaja. Dan itu juga koordinasi kerjasama dengan instansi terkait, salah satunya sama dinas sosial. Maka dari Polres Majalengka, dari Kapolres Majalengka memerintahkan Kasat Timas juga di bawah ada Kadit sebagai fungsi pengembannya
koordinasi sama dinas sosial. Ketika ada razia di jalan, maka bersama dinas sosial dengan Satpol PP mereka razia bareng, turun di jalan, yang kemudian membawa anak gelandangan itu untuk dibina di dinas sosial. Karena apa? Dinas sosial sebagai fungsi pengembangan untuk masalah pembinaan. Jadi nanti prosedurnya dari Kasat Binmas ke dinas sosial dan bekerja sama dengan Satpol PP. Dengan Satpol PP juga untuk masalah penanganan masalah anak-anak remaja. Ya, Bapak terima kasih atas waktunya. Maaf mengganggu ya Pak. Ya. Setelah mendatangi Polres Majalengka, tim mengupas kisah bergegas menuju kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majalengka dan berbincang mengenai tindak lanjut penjaringan anak pang setelah dilakukannya razia. Di Kabupaten Majalengka ini belum ada di dinas sosial ini tempat untuk penampungan gitu. Memang di Jawa Barat baru ada satu, yaitu di Bandung, sangat jauh dan juga terbatas. Solusi yang kita laksanakan terkait dengan penanganan selanjutnya, kita bekerja sama dengan pemerintahan desa atau juga kita panggil orang tua yang bersangkutan bahwa anak mereka terjaring dalam keadaan lagi di jalanan mengganggu ketertiban umum. Nah, jadi mereka dikembalikan ke keluarganya dan juga dikembalikan ke pemerintah daerah, ke pemerintah desanya untuk diberikan kepada orang tua dan keluarga masing-masing agar dibina supaya tidak terjun ke jalan lagi, mengganggu ketertiban di jalan terbenung begitu sementara. Pesan dari ini agar Majalengka yang notabene yang akan maju pesat, yang bisa mengurangi angka kenakalan remaja yang akan berkembang pesat, yaitu tentang masalah larangan-larangan untuk memakai obat yang terlarang saat narkoba. Dan anakku sekalian, adik-adikku sekalian gitu, bahwa Majalengka ini visi Pak Bupati religius, di mana religius itu yang pertama itu keagamaan, sangat ditekankan sekali keagamaan. Walaupun di Majalengka sekarang pembangunannya sangat luar biasa seiring dengan kehadiran Bandara BIJB gitu. Lapangan kerja di kita juga cukup banyak terkait dengan pendidikan, banyak kemudahan-kemudahan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah gitu, semacam tidak buku gratis, aspek gratis dan sebagainya. Coba dimanfaatkan gitu. Jangan sampai dengan kemajuan Majalengka yang sangat pesat ini, warga Majalengka menjadi penonton, nanti banyak orang luar gitu. Jadi kepada adik-adik silakan selama masa usia belajar dan belajar. Orang yang menangani tentang perlindungan anak, bahwa memang anak-anak itu memerlukan ekspresi yang penyaluran ekspresi gitu ya. Jadi kita harus bisa memanfaatkan atau menyalurkan minat-minat anak-anak itu ke jalur yang benar. Jadi harus bimbingan orang tua sudah pasti diperlukan, bimbingan sekolah oleh guru-guru juga diperlukan, dan kami sebagai dinas pemberdayaan perlindungan anak juga mengajak mereka untuk masuk dalam forum anak supaya mereka aspirasinya bisa tersalurkan melalui forum anak. Gitu. Pemirsa Mengupas kisah bukan hanya sekedar program untuk menyampaikan pesan melalui visual, melainkan kita bersama membangun sisi kemanusiaan untuk lebih peduli terhadap sesama, karena kita tidak tahu alasan mereka menjadi seperti ini. Mas, intanmu terkenal. Hutan gunung. Kepada Bapak Jokowi, saya pengen sekolah karena suaranya ke dalam orang tua. Assalamualaikum Pak Jokowi, saya mau sekolah. Assalamualaikum Pak Jokowi, saya ingin sekolah lagi. Kepada Pak Jokowi, saya ingin sekolah. Kepada Pak Jokowi, saya pengen sekolah. Kepada Bapak Jokowi, saya ingin sekolah lagi. Merintih dan berdoa.
Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Sudah sejauh mana peran pemerintah dalam penanganan kasus ini? Semoga dengan adanya dokumenter ini, pemerintah akan lebih terbuka dan tidak tutup mata akan cita-cita anak bangsa. Sejatinya mereka sama-sama manusia dan punya cita-cita.